Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan sampai kepada sahabatnya Nabi, kepada keluarganya Nabi, kepada atba'ut tabi'in, syuhada sholihin, dan mudah-mudahan sampailah juga kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha mengikuti syariatnya fi dunya ila yaumil jaza. Kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita di malam Jumat ini, semua yang hadir di majelis ini ataupun yang tidak hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya mudah-mudahan ada dalam maghfirahnya atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti malam-malam Jumat sebelumnya, ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Seperti biasa, ada yang di kolom komentar YouTube, ada yang lewat WhatsApp, terus ada yang bertanya langsung di malam ini dari diantara saudara-saudari kita yang hadir di majelis ini. Insyaallah saya akan jawab dengan singkat, saya akan jawab dengan ringkas, karena mungkin di malam ini tuh pemateri kan bukan hanya saya saja. Ada beberapa pemateri yang insya Allah nanti akan memberikan materi juga kepada kita semua. Cuman pertanyaan ini seperti biasa tertuju kepada saya. Insya Allah saya akan jawab. Mudah-mudahan biidznillah wa biqudratillah saya bisa menjawab dari semua pertanyaan dari saudara-saudari kita. Pertanyaan yang pertama yaitu dari hamba Allah, ini yang saya ambil dari kolom komentar. Assalamualaikum, saya mau bertanya kepada Kang Haji, apa yang dimaksud dengan sedekah? Itu yang pertama. Yang keduanya, kepada siapa kita harus mendahulukan memberikan dari sedekah itu? Ini sama dari hamba Allah, ini dari jemaah yang hadir, dan beberapa pertanyaan pun hampir senada pertanyaannya seperti ini. Mohon izin, mudah-mudahan ini bisa saya jawab, dan kalaupun tidak puas bisa dipertanyakan kembali, mungkin saya akan jawab di lain waktu. Oke, yang pertama ini pertanyaannya terkait malah sedekah. Nah, sedekah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu sodakoh awalnya, yang berarti kata sodakoh itu yaitu sidq atau sidik. Sidik artinya benar, kebenaran, atau membenarkan. Nah, seperti salah satu gelar dari sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu karena dia benar, kebenaran, membenarkan selalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar tidak pernah berpikir, tidak pernah bertanya kembali, langsung membenarkan, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran atau benar. Nah, lalu bagaimana kata sodakoh tersebut? Dalam fikih disebutkan kullu ma'rufin sodakoh, segala sesuatu apapun itu dari yang ma'ruf, dari yang baik, maka itu namanya sodakoh pula. Jadi kalau kita berpikir masalah sodakoh, kita mikirnya, waduh belum ada uang nih, waduh belum gajian nih. Nah, ternyata setiap yang baik itu adalah sodakoh. Kita sholat berarti kita sedekah, sodakoh. Untuk siapa? Untuk diri. Ketika kita berpuasa, itu pun juga sodakoh. Ketika kita membaca Quran, itu pun juga sodakoh.
Sodakoh ini banyak sekali yang dimaksud dari sodakoh ini. Yang dia dipatokannya adalah setiap sesuatu yang baik itu namanya sodakoh. Nah, bagaimana? Karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan atau mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jangan memberikan suatu hari atau jangan membiarkan suatu hari saja tanpa sedekah, kata Rasulullah. Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa terkecuali harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu ada sahabat yang usul kepada Rasulullah SAW. Nah, salah seorang sahabat merasa dirinya tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan. Bertanyalah kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, seperti kami yang tidak bersedekah karena kami tidak memiliki rezeki yang lebih, atau kami pun hanya pas-pasan saja misalkan. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada sahabat tersebut. Nah, bagaimana penjelasan Nabi? Kata Nabi, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak sekali. Mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusyuk itu merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang munkar merupakan sedekah pula. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat merupakan sedekah pula. Menuntun orang buta untuk menyeberang jalan merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu merupakan sedekah. Membantu orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu adalah sedekah. Bahkan senyum ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis di atas memberi pemahaman bahwa sedekah memiliki makna yang luas. Memiliki makna yang luas. Makanya dalam fikih disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik-baik itu sedekah. Ketika ada harta, bersedekahlah dengan harta. Ketika tidak ada harta, tapi kita punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Tenaga kita lemah, tapi kita punya pikiran. Curahkanlah pikiran itu untuk kemajuan umat, untuk kemajuan agama, untuk kemajuan negara dan bangsa. Maka itu termasuk sedekah pula. Pikiran kita pun lemah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, baik seagama, senegara maupun sebangsa, itu pun sedekah pula. Nah, bagaimana di sisi lain harta tidak punya, fisik kita lemah, pikiran pun lemah, doa pun kita lemah. Ketika kita masih bisa senyum, senyumlah, karena senyum pula sedekah. Kalaupun itu semua tidak, maka kita yang akan disedekahkan, artinya kitanya benar-benar sudah wafat gitu. Nah, oleh karena itu, kata sedekah pula itu banyak ayat-ayat yang menyatakan dalam Al-Quran terkait masalah sedekah itu. Salah satunya diambil dari surat At-Taubah ayat 103. Bagaimana? Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Nah, kenapa zakat ini dikatakan sedekah? Nah, kenapa? Karena sedekah itu karena sidik. Zakat ini ketika kita menunaikan zakat berarti kita membenarkan sesuatu yang benar dari kebenaran. Mengakui berarti kita sudah iman kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimis shalah wa ita'iz zakat, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat atau tunaikanlah zakat. Dengan mendirikan salat berarti kita sudah sidik, sudah mengakui, sudah menyatakan bahwa itu benar. Lalu kita mengeluarkan zakat pula dari mengeluarkan sedekah atau zakat itu pula sedekah itu yang baik zakat maupun infak ataupun sebagainya, maka itu kita telah mengakui bahwa itu sesuatu yang benar dari kebenarkan dan membenarkan hati. Makanya kita menunaikan zakatnya, mendirikan sholatnya. Nah, insya Allah kalau kita bahas luas secara terlalu panjang, kebetulan pemateri masih banyak nih di malam ini.
Makanya kalau definisi daripada sedekah itu ternyata maknanya begitu luas dan begitu banyak. Setiap yang baik, nih ibu yang bertanya, setiap yang baik adalah sedekah, apapun itu, apapun itu. Baik, yang kedua, kepada siapakah sedekah itu yang harus didahulukan atau diutamakan? Yang pertama, kita bersedekah yang harus diutamakan itu kepada orang-orang terdekat dengan kita. Siapa orang-orang terdekat? Baik istri, anak, orang tua, saudara-saudara, saudara sekandung dari kita, dari istri dan lain sebagainya yang dekat saja dengan kita. Prinsipnya seperti begini. Kita bersedekah di tempat yang lain, kita bersedekah di tempat yang jauh, sementara istri kita, anak kita keterlantarkan misalkan, maka sedekahnya di tempat yang lain itu dosa karena tanggungan kita terlantar, maka itu terjadinya dosa. Atau istri kita telah cukup, anak-anak kita telah cukup, baik secara makan minumnya, biaya pendidikannya, biaya mondoknya, biaya ngajinya itu sudah tertutup, tetapi orang tua kita masih du'afa atau lemah dalam keadaan ekonomi, maka yang selanjutnya dahulukanlah orang tua. Memang Kang Haji sah ketika kita bersedekah sama orang tua? Sah-sah saja, sah-sah saja, tidak ada larangan, malah itu yang harus didahulukan. Karena waktu kecil orang tua mengurus kita, walaupun jasa orang tua tidak akan pernah kita bisa balas, minimal kita bisa memperingan beban yang dibutuhkan oleh orang tua. Entah itu kebutuhan bersedekahnya secara materi ataupun di luar materi. Entah itu sedekahnya dengan materi, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, seminimal-minimalnya kita ketemu orang tua senyum. Maka ada dua kemanfaatannya. Sedekahnya tertunaikan, silaturahminya terjalin. Itu kemanfaatannya. Lalu orang tua pun sudah, misalkan orang tua kita sudah cukup. Bagaimana dengan saudara-saudara dari kita, saudara dari ibu, saudara dari bapak, saudara dari istri, dari mertua yang istri, dari mertua yang laki-laki? Bagaimana? Apakah ada yang du'afa di dalamnya? Apakah ada yang kesusahan di dalamnya? Maka ketika ada, alangkah zalimnya ketika kita bersedekah di tempat lain, ternyata ada saudara-saudara kita, saudara sekeluarga dari kita ataupun dari istri yang masih membutuhkan atau yang perlu untuk kita santuni atau kita bantu, maka itu zalim kalau kita mendahulukan bagi orang lain. Nah, bagaimana? Keluarga kita sendiri sudah cukup secara iman, bukan secara nafsu. Kalau berbicara masalah kurang, kalau dalam ukuran nafsu, walaupun uangnya sudah triliunan juga, kayaknya masih belum cukup itu. Kalau berbicara masalah cukup itu relatif. Nah, bagaimana? Diri kita sudah, orang tua sudah, saudara-saudara kita sudah. Yang putus ngajinya, kita bantu biayain ngajinya. Yang putus sekolahnya, dibantu untuk sekolahnya, untuk pendidikannya. Ada yang sakit, dibantu. Sudah tertutup semua, sudah selesaikan semua. Maka barulah kita yang kedua ke tetangga. Kita bantu di tempat lain, di tempat jauh. Sementara ada tetangga kita yang putus pendidikannya, sementara kita memberikan santunan untuk pendidikan di tempat lain. Oh, ini alangkah zalimnya melihat penderitaan tetangga, tetapi bagai gajah di kelopak mata kita tidak pernah kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Jangan sampai seperti itu. Setelah tetangga kita semua tertutupi, ya tersantuni atau terbantu, maka boleh kita membantu orang yang di luar daripada tetangga kita. Bisa bersedekah di tempat yang lain. Apakah menyantuni yatim piatu, menyantuni para du'afa, menyantuni fakir miskin, ataupun kita beramal jariah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok, memberi wakaf tanah walaupun hanya menyumbang seala kadarnya. Dan lagi pula ketika kita bersedekah itu tidak mesti dengan uang. Kalau memang sedekahnya harus dengan uang.
Punya uang, silahkan pakai uang. Tidak punya uang, pakai kekuatanmu, yaitu tenaga. Tenaganya lemah, pakailah pikiran. Pikiran kita pun lemah, pakailah lisan, yaitu berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya sampai. Yang terakhir, ketika doa pun lemah, kita merasa lemah sekali untuk berdoa, maka ketika ketemu siapapun bersenyumlah, maka itu termasuk sedekah. Mungkin setelah kebutuhan-kebutuhan secara manusiawinya tertutupi, baru kita berinfak atau bersedekah, membangun masjid, membangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan, walaupun hanya sifatnya seala kadarnya, sederhananya sesuai kemampuan kita, tidak apa-apa. Karena yang dinilai itu bukan dari besar ataupun kecilnya, tetapi niatnya kita, ikhlasnya kita, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari dua pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah manfaat, berkah, dan menjadikan ilmu yang manfaat untuk semuanya, terkhusus terutama bagi semua hadirin yang hadir di majelis ini maupun yang menyimak video ini. Allah memberikan kita hati dermawan, Allah memberikan kita harta yang berkecukupan untuk bisa beramal soleh lewat sedekah tadi. Allah memberikan kekuatan lewat tenaga kita, Allah memberikan kekuatan lewat pikiran kita, lewat lisan kita, dan senyum kita atau murah hati kita semua. Mudah-mudahan di dunia wal akhirah kita semua ada dalam perlindungan Allah, ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu, mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafan saya, karena mungkin ini waktunya juga sudah mepet, ini sudah giliran nih kiai yang lain. Oleh karena itu hanya sekian. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.